Hey Sobat Gamer, tiap tahunnya pasti ada aja games yang populer dan viral. Biasanya, games-games ini bikin orang-orang kecanduan dan susah lepas dari gadget. Yap, bener banget Net. Gue inget banget tuh, dulu games Flappy Bird ngeselin banget sih, tapi bikin kecanduan. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Top Gamer GTV berkesempatan hadir dalam press conference eSports Star Indonesia pada Jumat 19 Juni 2020 yang bertempat di MNC Tower Kebonjeruk, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Managing Director GTV Valencia Tanu Sudibyo, Programming Director GTV Hari Martono, Eksekutif Produser Amin Nugroho, Brand Director Munton Indonesia Aswin Atoni, dan Ricky Suliawan selaku pimpinan dari Rex Regum Keon. Valencia menyatakan bahwa yang mendasari hadirnya eSports Star Indonesia ini adalah antusiasme masyarakat Indonesia terhadap dunia eSports serta membuka jalan kepada pemain bertalenta untuk menemukan karirnya di ranah eSports. Harapannya untuk kedepannya dengan adanya eSports di Indonesia kita bisa menjadi wadah untuk menjadi akses untuk banyak orang-orang yang bertalenta di dunia eSports bisa meluncurkan karirnya, whether jadi pro player atau content creator, dan kami sebagai GTV selalu bisa memberikan inovasi program-program yang sangat inovatif dan juga dinamis untuk masyarakat. Ricky Suliawan, pimpinan RRQ, juga berharap akan lahir pro player yang nantinya juga akan dapat berkarir di RRQ. Selain itu, ia pun menyambut positif kerjasama dengan pihak Munton dan tentunya GTV. Semoga dengan kolaborasi ini dengan GTV, GTV bisa jadi salah satu pionir di talent search e-sport. Jadi menjadi salah satu perusahaan yang pertama untuk care untuk industri e-sport. Dan semoga dengan RRQ kita bisa sukses bersama. Acara ini juga dimeriahkan oleh Boy William sebagai host, serta exhibition match dari para punggawa RRQ yaitu LJ dan Liam. Dalam wawancaranya dengan Top Gamer, LJ berpesan kepada para pendaftar untuk mempersiapkan diri dan mental untuk mengikuti setiap rangkaian seleksi eSports Star Indonesia. Kalian harus maksimalin, kalian pokoknya coba aja lah, mau lulus nggak lulus, yang penting coba aja. Semoga kalian beruntung di luar sana dan semangat. Bersiaplah untuk menjadi saksi lahirnya bintang esports pertama dari ajang reality talent search esports satu-satunya di Indonesia. Saksikan eSports Star Indonesia mulai 29 Agustus 2020 setiap hari Sabtu di GTV. Sobat Gamer, gelaran MPL Season 5 sudah berakhir dengan RRQ Hoshi keluar sebagai juaranya. Memang tidak dapat dipungkiri, kualitas maupun mental juara RRQ Hoshi sudah pasti di atas rata-rata. Namun, mungkin banyak orang-orang yang tidak tahu ada beberapa fakta unik dari tim asuhan Coach James ini. Berikut wawancara Top Gamer dengan para pemain RRQ. Gua sih dulu cita-cita gua tuh sebenarnya bukan menjadi pro player, pengennya jadi pilot. Tapi karena kayak penilaian results gua tuh nggak berapa pintar gitu, ya udahlah jadi dari player aja gitu. Cita-cita gua dulu yang pasti bukan jadi gamer gini ya. Gua kan lalu karena orang tua gua tentara, jadi gua juga pengen tentara. Gua udah pernah ikut tes waktu itu di Surabaya, tapi gua kabur. Gua kabur karena pikiranku itu cuma isi tuh ada game sama teman-teman. Dan di sana itu gue sendiri di sana. Ya, jadi gue kabur aja, gue balik Manado, gue mau main-main game aja. Sampai sekarang, sampai jadi pro player. Awalnya sih mereka nangis sih mereka. udah bayar, udah beli tiket apa semua. Gue kabur balik, cabut. Cita-cita gue ya, gue nggak tahu sih sebenarnya dulu pas kecil pengen jadi apa. Cuma gue tertarik jadi penulis sih waktu itu. Cuma gue nggak tahu sih kenapa gue tertarik, cuma ya pengen aja gitu dulu. Kalau gue cita-cita, sebenarnya gue dulu juga bukan cita-cita juga sih, cuman kayak keinginan gue dulu dari kecil kan. Gue itu kayak pengen, gue sering baca kayak buku-buku tentang Greek ya, sama tentang penelitian kayak dino gitu, dinosaur, artefak.
Nah gue dulu suka baca-baca itu, terus sempat kepikiran pengen jadi arkeolog. Cuman sekarang berhubungnya gue alurnya udah kesini, ya udah gue jalanin ini dulu aja. Kalau gue sendiri dulu cita-cita gue sempat kepikiran buat jadi pemain bola. Aja. Kecil senang main bola gitu kan, sempat kepikiran ke situ. Cuman karena main bola nggak jago-jago banget, terus hobinya juga main game terus. Nggak tahu lama-kelamaan mau temen di game, nambah temen, nge-team bareng sampai akhirnya ikut turnamen sampai ke sini. Kalau gue sih dulu cita-citanya pengen jadi dokter hewan. Dulu tuh jadi gue suka waktu SD suka pelajaran IPA gitu. Karena banyak praktek itu. Terus seiring berjalannya waktu ada game, ya udah jadi malas-malasan gitu. Jadinya main game aja udah, pelajaran ditinggalin gitu. Udah sih paling itu doang, pengen jadi dokter hewan. Cita-cita gue dari kecil emang gue udah minatnya di game sih, kayak komputer doang. Paling iya itu juga gue bawa USB isinya isi game Dota. Jadi gue ambil duduk paling belakang, kan gue ngetik emang paling cepet. Jadi ya sisain satu baris doang, sisanya gue main Dota di situ. Gue pengen tim sama apa ya? Cuan. Ya soalnya dia pintar lah, pasti knowledge-nya banyak, udah pernah juara di internasional. Gak ada kayaknya. Yang ada yang banyak yang mau steam sama gue kali. Kalau suruh milih lagi untuk sekarang sih mungkin Brand sekali ya. Soalnya dulu mantan tim gue juga sih udah kenal. Pendidikan atau karir? Kalau karena ini di Indonesia ya mungkin tamatin dulu kayak 12 tahun belajar. Nah terserah itu kalian ikutin kemauan kalian ya. Kalau pokoknya lakuin apa aja yang kamu senang lah. Ya kalau gue juga sebenarnya sama, gue mikirnya pendidikan pasti nomor satu ya. Apalagi akhir-akhir ini kayak banyak calon bibit-bibit pro player lah, kayak mereka masih sekolah SMP, SMA, cuman udah kelihatan jago. Terus mereka kayak nanya, "Bang, ada saran gak bang gimana?" Kalau menurut gue tamatin dulu sekolahnya, karena mau gimana pun juga sekolah 12 tahun itu penting banget. Lalu setelah kalau emang udah lulus SMA atau SMK itu udah bisa nentuin sih mau kerja sebagai ikut berpartisipasi di e-sport sebagai player atau mau kerja biasa atau mau kuliah. Yang penting sih yang 12 tahun itu dulu yang diselesain. Sama sih, pendidikan dulu lebih penting sampai dapat ijazah ya. Ya at least SMA lah gitu. Maksudnya yang normal-normal SMA gitu. Terus udah itu ya tinggal ngikutin. Pasti udah SMA tuh pasti bisa berpikir dewasa lah. Di situ tuh pengen milih kemana gitu, mau lanjut kuliah atau mau kemana gitu. Yang jelas pendidikan dulu sih nomor satu tetap. Yang kedua baru karir. Nah, begitulah Sobat Gamer. Dikenal sebagai pro player tidak menjadikan mereka melupakan cita-cita maupun keluarga. Karena untuk menjadi pro player tidak cuma harus jago main games, namun juga jago menyeimbangkan tiap sisi dalam kehidupannya ya. Asik. Selain Mobile Legends yang kita mainin ya, kalau ngomongin soal game, banyak banget game yang sedang viral. Salah satunya adalah game, mungkin kalau kalian pernah dengar game cacing ya, Worms, yang kayak ya main cacing, terus kayak nggak butuh sinyal terlalu cepat, yang penting santuy dan bisa menghemat waktu juga. Kalian bisa duduk santai main game, dan itu yang main banyak banget dan viral banget. Tapi kalau misalkan ngomongin soal yang viral-viral, gue bakal ngasih video tentang games yang viral dan setiap tahunnya berubah. Penasaran? Ini dia videonya. Hey Sobat Gamer, tiap tahunnya pasti ada aja games yang populer dan viral. Biasanya games-games ini bikin orang-orang kecanduan dan susah lepas dari gadget. Yap, bener banget Net. Gue inget banget tuh, dulu games Flappy Bird ngeselin banget sih, tapi bikin kecanduan. Nah, itu salah satunya Ji. Berikut ini, Top Gamer akan merangkum semuanya dan akan langsung memberikan list game yang viral setiap tahunnya. Check this out. Yang pertama, Fruit Ninja 2010. Fruit Ninja adalah sebuah games yang dikembangkan oleh Half-Brick. Permainan tersebut dirilis pada 21 April 2010. Dalam Fruit Ninja, pemain mengiris buah dengan pisau yang dikendalikan melalui layar sentuh. Saat buah dilemparkan ke layar, pemain menggesekkan jari mereka di layar untuk membuat gerakan mengiris dan mencoba mengiris buah menjadi dua. Poin ekstra diberikan untuk mengiris banyak buah dengan satu gesekan atau disebut dengan combo.
Dan pemain dapat menggunakan jari tambahan untuk membuat beberapa irisan secara bersamaan. Pemain harus mengiris semua buah. Bom kadang-kadang dilemparkan ke layar dan juga akan mengakhiri permainan jika pemain mengirisnya. Kemudian ada mode Zen yang memungkinkan pemain untuk mencari skor tinggi tanpa hambatan bom muncul di layar. Tetapi, pemain hanya memiliki 1 menit 30 detik. Lalu, mode arcade di mana pemain hanya memiliki 60 detik untuk mencapai skor tinggi. Dalam mode ini, pisang khusus dapat muncul dan memiliki bonus unik seperti menggandakan poin untuk waktu yang terbatas, meningkatkan jumlah buah di layar, atau memperlambat gerakan semua buah untuk waktu yang singkat. Ada juga bom yang mengurangi 10 poin dari skor pemain. Kemudian ada Flappy Bird di tahun 2013. Flappy Bird adalah sebuah permainan di Android dan iOS yang dibuat oleh seorang pengembang dari Hanoi, Vietnam bernama Nguyen Ha Dong dan diluncurkan pada bulan Mei 2013. Cara bermainnya yakni dengan mengetukkan jari ke layar ponsel pintar untuk membuat si burung terbang melewati setiap pipa berwarna hijau. Jika waktu ketika mengetuk layar tidak tepat, maka dapat membuat si burung terbang menabrak pipa dan pada akhirnya harus mengulang permainan ini dari awal. Nguyen beralasan bahwa dia menciptakan permainan ini untuk kegiatan bersantai para pemainnya. Asal-usul Flappy Bird mulai terlihat pada tanggal 6 November 2012 ketika Nguyen membagikan gambar di Twitter tentang permainan yang sedang ia kerjakan. Pada gambar itu, tampak karakter burung di sebelah kiri gambar yang menjadi cikal bakal karakter utama Flappy Bird. Namun, pada saat itu, Nguyen tidak menyebut judul permainan yang sedang dia kerjakan. Kemudian, pada 29 April 2013, Nguyen kembali membagikan gambar dari sebuah permainan yang dibuatnya dengan judul Flap Flap untuk Apple iOS. Selanjutnya ada Pokemon Go 2016. Pokemon Go adalah sebuah permainan yang dikembangkan oleh Niantic, sebuah perusahaan milik Google yang tersedia untuk perangkat iOS dan Android. Permainan ini diluncurkan secara beta pada bulan Juli 2016. Permainan ini memungkinkan pemainnya untuk menangkap, melatih, menukar, dan mempertarungkan setiap karakter Pokemon yang ada di dalam telepon di setiap tempat di dalam dunia nyata. Setelah pemain masuk ke dalam permainan untuk pertama kalinya, pemain harus membuat sebuah karakter sebagai penangkap dan pelatih Pokemon. Pemain akan memilih warna kulit, gaya rambut, warna mata, dan pakaian untuk karakter mereka di Pokemon Go. Setelah karakter dibuat, pemain akan melihat karakter sekaligus peta lingkungan sekitar yang digunakan sebagai latar permainan. Dan terakhir nih, ada yang paling hits dan bikin kecanduan banget, Worm Zone. Worm Zone adalah edisi terbaru untuk genre permainan cacing yang cukup populer pada zamannya, yaitu Snake. Dalam permainan, kamu mulai dengan hanya satu mode permainan yang tersedia. Mode game pertama yang tersedia adalah tumbuh dan bertahan selama mungkin. Untuk menumbuhkan panjang ular, kamu perlu memakan semua binatang lucu yang ada di sekitar arena bermain. Ada juga beberapa power up yang dapat menyerap dan akan memberikan keunggulan atas lawan kamu dalam permainan.